Hai kawan-kawan, ini adalah tips membuat pempek Palembang original yang sedap dan lembut. Silahkan dipelajari dan dicoba ya. Hai kawan-kawan, hari ini kita nak buat pempek Palembang dengan ikan tenggiri. Resep original dan saksikanlah, subscribe, like dan komen di bawah. Original loh. Hai, baiklah sekarang kita mulai cara pembuatan pempek Palembang. Pertama kali adalah dengan memisahkan antara daging ikan dengan tulang dan kulit. Pertama, kita potong mulai dari bagian ekor ke bagian atas ikan. Sini. Cara yang sama juga dilakukan pada sisi yang sebelahnya ya. Setelah kita sayat seperti ini, kemudian kita keruk atau kita ambil bagian daging ikan dengan cara menggunakan sendok atau sudu seperti ini. Ini contohnya. Jadi ikan tenggiri ini lembut, jadi mudah untuk dipisahkan. Oke, kita buat dari arah ekor ke arah atas supaya lebih mudah terpisah antara daging dengan kulit. Ini adalah ikan tenggiri yang sudah diasingkan dari kulitnya, ya. Dan ini adalah kita asingkan kulitnya untuk nanti bisa dibuat pempek kulit. Berat mula-mula ikan sebelum kita asingkan adalah 1,6 kg, jadi 1,5 kg lebih. Selepas kita pisahkan seperti ini menjadi 1,2 kg, jadi cukup berat ya tulangnya. Oke, bahan yang diperlukan untuk membuat pempek Palembang yaitu tadi kita dapatkan 1,2 kg, tapi resep yang kita buat adalah per 500 gram. Jadi kalau misalnya mau buat lebih boleh dilipat gandakan resep ini. Oke, 500 gram ikan tenggiri. Ini boleh dicampur dengan ikan gabus. Jadi 250 ikan tenggiri atau 250 gram ikan gabus, atau boleh juga 500 gram ikan gabus. Oke. Kemudian 300 gram air es atau ice. Kalau atau boleh juga lebih kurang 300 ml air ice. Kemudian 25 gram garam atau 1,5 sendok makan, 1,5 sendok makan. Kemudian 1 kuning telur, 1 sendok makan bawang putih giling atau 5 siung ya, bawang putih ukuran agak besar. Kemudian seujung sendok gula pasir, 1 sendok makan atau 1/6 sendok makan gula pasir. Terakhir adalah 400 gram sagu. Biasanya saya gunakan sagu tani, tapi sekarang karena kita lagi lockdown di Malaysia, kita gunakan sagu yang ada, yaitu tepung ubi kayu atau tapioka merek ini ya. Oke, caranya pertama kali aduk rata ikan dengan air. Boleh menggunakan mixer supaya lebih halus dan menyatu, tapi saya hanya menggunakan tangan kali ini.
Setelah rata, tambahkan garam. Kemudian aduk cepat. Sampai kental. Dia akan mengental ya selepas ditambahkan garam. Kemudian kita masukkan kuning telur, bawang putih, dan gula pasir. Oke, setelah rata, lalu kita masukkan ke dalam freezer. Oke, anak bujang kan tolongkan masukkan adonan dalam freezer. Masukkan adonan ikan tadi ke dalam freezer selama 30 menit. Tujuannya adalah agar adonan ikan tidak terlalu banyak menyerap sagu waktu diadon. Ini adalah stok masa lockdown di Malaysia. Kita tunggu selepas 30 menit nanti baru kita tambahkan sagu. Langkah selanjutnya adalah ini ikan yang dikeluarkan dari freezer. Kita tambahkan tepung sagu. Ini adalah air panas mendidih. Kemudian saya angkat ke sini untuk memudahkan proses. Mungkin kita tutup dulu supaya panasnya tidak kurang. Oke, ini adalah adonan yang sudah kita tambah sagu, semuanya habiskan ya. Ini dia adonannya agak lembut. Jadi setelah kita akan bentuk, kita akan tambahkan sagu di tangan supaya tidak lengket. Kita buka tutup. Ini adalah contoh pempek lenjer. Ini air panas ini sudah mendidih, saya taruh sini untuk memudahkan proses perebusan saja. Jadi kalau kita mau tetap di atas kompor atau dapur, bisa ya. Oke, kira-kira ini ukuran ikut selera masing-masing. Seperti ini. Oke. Kemudian untuk empek-empek telur, hampir kira-kira sama ya beratnya dengan yang lenjer. Besaran.
Kemudian kita bentuk lenjer juga. Jangan dibulatkan. Biasanya dulu kalau saya buat seperti ini. Kemudian saya isi, saya lengkungkan, kemudian saya isi. Tapi nanti pempeknya jadi lebar seperti ini. Jadi strateginya adalah membuat dalam bentuk lenjer panjang seperti ini. Kemudian kita buat lubang memanjang. Kemudian kita kasih adonan telur. Telur ini 2 telur ditambah dengan sedikit garam dan 1 sendok air, sendok makan air. 1 sendok makan air. Kemudian kita masukkan secukupnya. Oke. Setelah itu kita tutup bagian tepi pempek dan kita masukkan ke dalam air tadi. Untuk pempek kapal selam sama saja prosesnya, cuma kita menggunakan adonan lebih banyak. Jadi tidak semestinya satu pempek kapal selam itu 1 telur. Kadang-kadang kalau terlalu banyak telur, dia akan keluar dari pempek. Oke, ini contohnya untuk pempek kapal selam. Sama kita buat juga, ukuran juga ikut selera ya. Kemudian kita buat lenjer juga. Kemudian kita buat lubang juga panjang ya. Kita tekan-tekan sedikit bagian ujung supaya jangan terlalu tebal. Oke. Dan kita isi telur. Ups, kebanyakan. Oke, kita kurangkan. Seperti ini. Kemudian kita tutup. Usahakan jangan terlebih, sebab kadang-kadang kalau terlebih telurnya suka pecah. Sebab itu untuk menghindari supaya pempek jangan pecah, air yang kita gunakan bukan air mendidih. Oke, seperti ini ya. Kita masukkan. Oke, sampai di sini dulu. Nanti hasil rebusan akan kita tunjuk kemudian. Ini menampakkan waktu ditaruh di atas kompor ya, di atas kompor atau dapur. Jadi usahakan jangan sampai airnya mendidih karena pempek akan pecah. Kita biarkan seperti ini dengan api kecil sehingga pempek terapuk naik ke atas. Itu tandanya pempek sudah masak. Oke, ini pempek sudah terapung, tandanya masak. Kemudian kita tiriskan terlebih dahulu.